Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabita Valda Marbelemiati dari Prodi Sosiologi. Di sini saya mau memberikan tutorial atau langkah-langkah pembuatan NNA. Jadi yang harus dipersiapkan yaitu pastinya aplikasi ArcGIS, lalu file NNA udah harus masuk dalam folder. Terus habis itu kita tarik vaskes sama kecamatan. Habis itu kita klik toolbox. Habis itu kita pilih data management tools. Terus kita pilih projection and transformation. Terus kita pilih project. Terus pada pilih yang input datasetnya itu kita pilih vaskes. Terus output datasetnya kita ganti nama pakai vaskes _SDA_UTM49, lalu save. Selanjutnya di output coordinate system kita pilih project coordinate system, terus UTM, habis itu WGS 1984, habis itu ke zona 49S. Oke. Terus step keduanya kita pilih analysis tools, habis itu proximity, terus kita pilih generate near table. Habis itu di inputnya masukin file yang tadi vaskes SDA UTM49 tadi. Terus untuk yang near future-nya kita pilih sama vaskes SDA UTM49. Terus di output table-nya kita centang lokasi dulu ya. Terus habis itu di output table-nya kita rename jadi nearest underscore tab. Selanjutnya kita save. Terus selanjutnya kita tetap di Art Toolbox, kita pilih data management tools, feature, terus ke XY2 line. Input tabelnya kita pilih nearest tab, terus output future-nya kita rename jadi NNA_line .shp. Save. Terus di selanjutnya start X file itu kita pilih from X, terus bawahnya kita pilih from Y, habis itu NX file nya near X, terus yang Y kita pilih near Y. Di opsi ID itu kita pilih near this. Habis itu special reference nya kita pilih project coordinate,
UTM, terus kita pilih WGS 1984 short term, terus kita pilih 49S. Habis itu kita oke. Terus selanjutnya kita buka Spatial Statistic Tools. Terus kita buka Analysis Patterns. Selanjutnya kita pilih Average Nearest Neighbor. Nah, di input future class-nya kita pilih Vasquez STA yang udah disimpan tadi. Terus kita checklist. Habis itu di areanya kita kasih 714 27 0 nya 4 kali, terus kita oke. Situ selanjutnya kita tetap di Art Toolbox. Selanjutnya kita masih tetap di Art Toolbox ya. Terus kita pilih tetap di Special Statistics Tools. Terus kita pilih Measuring Graphic Distribution. Habis itu kita pilih Main Center. Nah, di inputnya kita tetap pilih lagi Vasquez SDA. Selanjutnya filenya kita ganti, kasih nama pakai main_center_Vasquez. Kita save. Oke. Terus next kita tetap di Art Toolbox dan Special Statistic Tools. Terus kita ke Measuring Geographic Distribution. Terus kita pencet yang standard distance ya, yang inputnya kita tetap pakai Vasquez SDA. Terus yang outputnya kita ganti pakai nama standard _distance_Vasquez. Terus kita oke. Kasih proses. Nah, itu udah muncul kan. Terus selanjutnya kita step selanjutnya tetap di Art Toolbox, di Special Statistics tadi. Terus kita pilih Measuring Graphic Distribution, terus Directional Distribution. Habis itu di inputnya tetap Vasquez, terus outputnya kita ganti pakai nama centograph_dir_ellipsoid. Kita rubah jadi layout. Nah, habis itu kita klik view, terus layout view, habis itu ke file, terus kita pilih pick and print setup, terus letternya size-nya kita pakai A4, terus kita rubah jadi landscape. Oke.
Terus selanjutnya kita turunin. Nah, kita turunin. Jadi kayak ada sisa buat kita nanti kasih nama gitu-gitu. Nah, kita masih posisiin yang pas gimana. Nextnya kita kalau belum muncul kita ke custom, terus toolbar, habis itu kita nyalain yang drawing, terus rectangle atau apa, terus kita blok semuanya, terus kita tunggu, terus kita klik kanan, terus properties, habis itu fill colornya kita pakai no color, terus outline colornya pakai hitam, habis itu ukurannya 3 ketebalannya kita jadi. Terus selanjutnya kita bikin kayak gitu lagi tapi lebih kecil buat kayak dibagi gitu, tapi kita tetap di posisi rectangle tadi, kalau tadi nggak tahu lah. Terus kita bagi setengah buat kasih kayak tanda-tanda nanti gitu. Pasti kita gitu masih ngapasin biar pas gitu. Nah, terus kita klik kanan, properties, fill colornya no color, outline hitam, terus tebalannya 3 ya. Terus itu jadi. Nah, kita bikin kayak tadi lagi, cuma lebih kecil. Tunggu. Nah, itu kita bikin lagi di posisi tetap ya rectangle tadi, terus kita kotak ngepasin buat nanti judulnya. Masih ngepasin. Habis itu klik kanan, properties kayak tadi, fill colornya no color, outline-nya hitam, terus 3. Nah, jadi terus kita rapihin lagi biar sama. Nah, sama kan. Terus step selanjutnya kita pilih yang tanda A gitu loh, jadi kayak ngasih teks. Nah, judulnya itu peta persebaran Puskesmas di Sidoarjo tahun 2022. Tahun 2022 nya taruh bawah, jadi kita ke properties. Nah, kita ke properties, nah terus masuk taruh bawahnya, kurang tengah, terus kita ke properties lagi, terus kita ke center. Oke. Nah, terus kita ganti ke Times New Roman, fontnya Times New Roman. Nah, terus kita ke ukuran fontnya itu pokoknya sepasnya aja, sepas, nggak kebesaran nggak kekecilan, kurang besar dikit. Kita ke 26. Nah, udah pas kan. Pas-pasin di center, jadi pasti tengah-tengah gitu. Terus selanjutnya pastiin kita udah punya logo universitas masing-masing. Karena aku dari UNESA, jadi kita cari logo UNESA.
cari logo Unesa dulu. Nah itu terus kita open. Habis itu kita kecilin banget, enggak banget sih ya, kecil. Kita kasih taruh di pojokan. Nah gitu, terus kita pas-pasin aja. Selanjutnya kita ke huruf A tadi itu loh, kayak nambah teks. Nah tulisannya itu, ntar kita langsung ke properties aja. Properties, terus kita tulis Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Habis itu bawahnya kita kasih jurusan S1 Sosiologi. Terus bawahnya lagi Prodi Sosiologi tahun 2022. Kita nggak center ya, terusnya kita center, terus kita oke. Habis itu kita fontnya ganti, biasa pakai New Roman, Times New Roman. Terus kita bold, jangan lupa kita bold, semua tulisan kita bold. Terus kita pas-pasin aja ukuran fontnya seberapa di sampingnya logo tadi, karena nggak cukup kita kecilin. Terus kita fontnya tambah 10. Nah terus kita pas-pasin. Nah gitu kan, masing-masing sama kelihatan antara tulisan sama logonya. Terus selanjutnya kita ke rectangle tadi, terus kita bikin kayak kolom, bukan kolom sih, kayak kotakan tadi, terus kecil aja. Terus habis itu kita properties, fill colornya no color, outline-nya hitam, tetap 3 kayak tadi, ini disamain gitu. Terus dipas-pasin lagi. Dipas-pasin, habis itu kita ke kayak nambah teks gitu. Nambah teksnya tulisannya skala, terus kita ganti Times New Roman. Terus fontnya kita besarin. Nah, terus kita klik yang kolom tadi tuh loh, yang kotak buat NNA-nya. Terus habis itu kita ukur skalanya. Aku pakai 240.000. Nah pas kan, jadi nggak ada yang, kita ke insert skala bar, terus paling atas kita oke buat ngeluarin tulisan skala tadi. Terus kita pindah di sebelahnya tulisan skala, terus kita ganti Times New Roman. Terus kita kita ganti lagi fontnya, ukuran fontnya sesuai sama yang skala tadi biar sama. Disitu nextnya kita ke insert lagi, terus skala bar, terus kita pilih yang skala bar 2. Habis itu ke properties, terus pilih kolom number skala dan unit, kita ganti 2 sama 0. Nah terus division unitnya kita ganti meter, terus labelnya kita ganti meter. Oke. Terus di unitnya kita frekuensinya ganti division,
terus frekuensinya juga ganti division, situ apply, terus oke. Nah udah jadi, terus oke lagi. Nah, terus tinggal kecil, habis itu nanti dipindah di bawahnya skala, masih ngepasin gitu. Nah terus gini, skala di bawahnya skala. Kita ke insert lagi, terus ke narrow selector, terus kita pilih yang ada di gambar RC North 18. Jadi kita besarin, terus kita manual, kita kasih arahnya sendiri, kasih teks, terus kita tulis aja arahnya, yang atas utara, terus yang kedua itu timur T, terus yang ketiga itu selatan, kita tulis selatan, terus yang satunya barat. Nah jadi nanti kita ngepasin ukurannya seberapa gitu, manual. Fontnya kasih Times New Roman ya, terus tulisannya di bold semuanya. Masih proses, kita pakai font ukuran 16 atau 18 ya, itu kurang besar jadi kita ganti 18. Habis itu kita posisiin di pas di kayak tanda panahnya gitu loh, cancel. Nah terus kita ngepasin di tanda panah tadi. Tinggal pas-pasin aja, terus kita blok semuanya harus kena. Habis itu properties, terus ke grup, terus tinggal pindahin aja, taruh di pojok, enggak pojok sih, di dalam kotak tapi sebelah kiri. Terus kita pas-pasin, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar, kayak yang logo tadi itu. Nah terus kita pas-pasin aja deh. Habis itu kita rename main centernya, kita ke properties, terus general. Habis itu kita ganti titik lokasi, titik pusat. Oke. Habis itu selanjutnya kita ganti lagi sentograph. Nah sentograph-nya kita ganti properties lagi, terus ke general sama, terus kita ganti sentograph aja, C-nya di caps lock, dipakai huruf kapital. Habis itu kita oke. Terus selanjutnya sampai ke kita ganti colornya dulu, fill colornya no color, tapi outlet colornya kita bebas mau pakai warna apa. Habis itu kita besarin ke 5. Nah
Jadi kayak tinggal garis saja, terus standarnya kita ke properties, habis itu general kita ganti standar aja, tapi S nya pakai huruf besar. Oke, kita ganti lagi colornya, fill colornya kita no color, terus outline nya kita kasih warna biru. Nah, ketebalannya kita kasih 5, jadi sama. Nah, kan jadi kelihatan. Terus di kecamatan kita ganti fill colornya, kita ganti no color. Oh no, kita fill colornya kita ganti hijau. Nah, habis itu titik pusatnya kita ganti warna kuning, kita besarin ke 7. Nah, kan kelihatan. Oh, kurang besar, 10. Nah, lebih jelas. Habis itu Vasquez SDA properties, terus kita kan simbol kategoris, terus keterangan, terus add all value. Nah, itu klinik laboratorium praktek puskesmas rumah sakit kan muncul semua, terus kita oke. Lupa matiin, terus kita ke properties lagi, terus kita centang itu tadi. Oke. Habis itu kita ganti tulisannya, hanya huruf depan aja yang besar. Jadi kita rename, enggak rename sih, maksudnya kita rubah semuanya. Satu-satu kita rubah, satu-satu jadi huruf depan aja yang besar. Nah, kita ganti dari layer properties aja, praktek dokter. Mas-masnya juga gitu, jadi depannya aja semuanya, pokoknya depannya aja yang huruf besar. Keterangannya kita ganti fasilitas kesehatan, terus kita apply, habis itu ke OK. Nah, udah berubah kan, terus kita OK. Habis itu kecamatannya kita ganti wilayah general, terus kita ganti namanya ke wilayah Kabupaten Sidoarjo. Apply, terus oke. Kita ke insert. Oh, kurang, NNA lainnya kita ganti pakai garis titik terdekat. Nah, garis titik terdekat, terus kita oke. Habis itu ke insert, terus legenda, next, kita next. Loading ya, terus kita next aja sampai finish. Nah, muncul legendanya, terus kita pindahin di bawahnya skala tadi, terus kita agak besarin biar kelihatan.
terus kita bikin lagi ke rectangle, kita bikin kayak kotak lagi, kita bentuk buat kasih insert sama nama. Nah, kita buat segitu. Habis itu klik kanan, properties, fill color, no color, outline-nya warna hitam, terus 3. Oke. Nah, udah jadi. Situ kita tambahin tulisan namanya insert. Kita rubah fontnya 16. Habis itu jangan lupa di bold, nanti kita bold. Nah, posisiin di tengah. Itu kita masukin petanya, kita klik insert picture, habis itu ke tempat lokasi petanya, peta Jawa Timur. Nah, terus kita kecilin, taruh di posisi bawah. Kita kasih space buat ngasih sumbernya dari mana. Sumbernya di sini ada 2. Nah, kita kasih tulisan lagi buat nulis sumbernya. Karena ada 2, kita langsung ke properties aja. Sumber yang pertama itu peta rupa bumi Indonesia. Yang kedua itu peta navigasi Navnet 2020. Kita nggak center karena kita posisinya di tengah ya. Terus kita jangan lupa di bold, terus habis itu fontnya dikecilin buat ngepasin di bawah situ biar nggak kelewat. Kita harus nyantumin sumbernya dari mana. Nah, gitu. Kita pas-pasin aja, terus kita besarin dikit biar ada kelihatan petanya. Terus bawahnya kita kasih identitas kita, nama sama NIM. Karena ada 2, kita balik lagi buat ke properties. Klik kanan properties, habis itu kita tulis nama sama NIM kita sebagai identitas. Di bold jangan lupa, terus kita besarin 19. Nah, posisiin di tengah-tengah gitu. Di situ kita klik di kolom yang tengah, terus kita ngasih grid kan, seperti klik kanan, kita ke properties, terus ke grid, habis itu next aja, kita pilih yang tengah, terus next properties, terus kita jangan lupa finish, terus kita ke properties, habis itu unitnya kita ganti meter, terus oke. Apply, habis itu oke. Jadi deh. Sekian dari tutorial saya untuk memenuhi tugas. Terus kita ekspor untuk jadi JPEG
cepekan buat di print gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.